mengumpulkan. Pengertian nikah menurut Islam adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami istri dengan tujuan membina suatu rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan perempuan. Lanjut, ada tujuan pernikahan. Yang pertama, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Yang kedua, membina rasa cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, untuk memperoleh keturunan yang sah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banu zinatuhum hayatid dunya wal baqiyatus salihati khairu inda rabbika sawaban wa khairu amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan di dunia, tetapi amal kebijakan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Quran Surat Al-Kahf, Surat ke-16, ayat 46. Selanjutnya, hukum pernikahan. Yang pertama ada mubah. Nikah hukumnya mubah jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah, tetapi dapat terinci dalam zina. Yang kedua ada sunnah. Nikah hukumnya sunnah bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dan berkeinginan untuk menikah. Yang ketiga wajib. Nikah bagi mereka yang telah mempunyai kemampuan lahir dan batin, cukup umur, mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan khawatir terjerumus ke dalam zina. Selanjutnya yang keempat ada makruh. Makruh bagi mereka yang tidak berkeinginan untuk menikah. Yang kelima ada haram. Nikah menjadi haram hukumnya jika seseorang tidak mampu memenuhi nafkah lahir maupun batin. Selanjutnya, dalil-dalil tentang pernikahan. Dalam surat An-Nur ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqal lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Dalam surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa'i bima fadallallahu ba'dakum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Yang artinya, laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istri karena Allah telah mereka laki-laki sebagian yang lain perempuan, dan mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Selanjutnya ada rukun dan syarat pernikahan. Yang pertama, calon suami dan istri. Calon suami dengan syarat antara lain beragama Islam, bukan mahram. Terus selanjutnya ada 3 macam mahram menurut ajaran Islam. Yang pertama, mahram sebab keturunan, meliputi ibu, bapak, atau dari ibu dan seterusnya. Yang kedua, mahram sebagai yang penyusu, meliputi ibu yang pernah menyusui dan saudara dari anak yang disusui oleh ibunya. Terus yang ketiga ada mahram sebab perkawinan, meliputi ibu mertua, anak tiri yang ibunya sudah atau disetubuhi. Selanjutnya wali. Wali adalah orang-orang yang berhak menikahkan dengan syarat antara lain Islam, sudah dewasa, soleh, dan adil. Selanjutnya, wali dalam pernikahan ada 2 macam, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali yang berdasarkan hukum Islam tentang nikah. Nikah menurut bahasa menghimpun atau mengumpulkan. Pengertian nikah menurut Islam adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami istri dengan tujuan membina suatu rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947
Tentang perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan perempuan. Lanjut, ada tujuan pernikahan. Yang pertama, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Yang kedua, membina rasa cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, untuk memperoleh keturunan yang sah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banu zinatuhum hayatid dunya wal baqiyatil salihati khairu inda rabbika sawaban wa khairu amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan di dunia, tetapi amal kebijakan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Quran Surat Al-Kahf, surat ke-16 ayat 46. Selanjutnya, hukum pernikahan. Yang pertama ada mubah. Nikah hukumnya mubah jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah, tetapi dapat terinci dalam zina. Yang kedua ada sunnah. Nikah hukumnya sunnah bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dan berkeinginan untuk menikah. Yang ketiga wajib. Nikah bagi mereka yang telah mempunyai kemampuan lahir dan batin, cukup umur, mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan khawatir terjerumus ke dalam zina. Selanjutnya yang keempat ada makruh. Makruh bagi mereka yang tidak berkeinginan untuk menikah. Yang kelima ada haram. Nikah menjadi haram hukumnya jika seorang tidak mampu memenuhi nafkah lahir maupun batin. Selanjutnya, dalil-dalil tentang pernikahan. Dalam surat An-Nur ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqal lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Dalam surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa'i bima fadallallahu ba'dakum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Yang artinya, laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istri, karena Allah telah mereka laki-laki sebagian yang lain perempuan, dan mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Selanjutnya ada rukun dan syarat pernikahan. Yang pertama, calon suami dan istri. Calon suami dengan syarat antara lain beragama Islam, bukan mahram. Terus selanjutnya ada 3 macam mahram menurut ajaran Islam. Yang pertama, mahram sebab keturunan, meliputi ibu, bapak, atau dari ibu dan seterusnya. Yang kedua, mahram sebagai yang penyusu, meliputi ibu yang pernah menyusui dan saudara dari anak yang disusui oleh ibunya. Terus yang ketiga ada mahram sebab perkawinan, meliputi ibu mertua, anak tiri yang ibunya sudah atau disetubuhi. Selanjutnya wali. Wali adalah orang-orang yang berhak menikahkan dengan syarat antara lain Islam, sudah dewasa, soleh, dan adil. Selanjutnya, wali dalam pernikahan ada 2 macam, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali yang berdasarkan ada wali dalam pernikahan ada 2 macam, yaitu wali nasab dan wali hakim. Untuk wali nasab adalah orang tua atau wali hakim dari pemerintahan. Kalau ada pun urutannya sebagai berikut. Yang ke-1 ada bapak kandung, kakek dari pihak bapak, saudara laki-laki, seibu sebapak, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak, anak laki-laki dan saudara laki-laki sebapak, dan seterusnya. Adapun hadisnya, yaitu siapapun di antara wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud.
Terus harus ada 2 orang saksi. Untuk di riwayat dari Usama bin Zaid berikut diartikan tidak sah nikah melainkan dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Hadis riwayat Ahmad. Terus ada ijab kabul. Untuk ijab kabulnya seperti saya nikahkan engkau dengan anakku dan lain-lainnya. Terus ada hak dan kewajiban suami istri. Hak-hak istri yaitu hak kebendaan antara sebagai mahar dan nafkah. Terus yang kedua hak kebendaan antara lain sebagai sikap menghargai, melindungi dan menjaga nama baik, memenuhi dengan kodrat. Untuk hak suami yaitu wajib dipilih istrinya merupakan hak kebendaan sebab menurut Islam istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan. Terus ada kewajiban suami antara lain memimpin, memberi nafkah, membantu tugas-tugas istri, memberi kebebasan berpikir dan dapat mengatasi keadaan. Terus ada kewajiban seorang istri yaitu taat kepada suami, selalu menjaga diri dan kehormatan, melayani suami lahir dan batin. Terus ada hikmah perkawinan. Hikmah perkawinan ini antara lain dapat menenteramkan jiwa, menghindar diri dari maksiat. Terus ada ketentuan perkawinan menurut undang-undang. Menurut undang-undangnya itu nomor 1 tahun 1901 tanggal 10 Juni 1901. Jika perempuan yang dicerai hidup tersebut belum atau sudah tidak mempunyai haid, idahnya 3 bulan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara istri-istrimu. Jika kamu ragu-ragu, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitupun perempuan-perempuan yang tidak haid. Quran surat At-Tolak surat ke-65 ayat 4. Meskipun telah menceraikan atau menolak istrinya, selama istri tersebut masih dalam masa idahnya, suami tetap masih mempunyai kewajiban terhadap mantan istri-istrinya tersebut. Yang pertama, jika istrinya tidak bain dan dalam keadaan mengandung, mantan suami wajib memberi tempat tinggal, rumah, nikah, pangan, dan pakan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa kunna ulati hamli fanfiqu alaihinna hatta yad'na hamalahunna. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka. Istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Quran surat At-Tolak surat ke-65 ayat 6. Yang kedua, jika istri-istri yang ditalak bain baik oleh huluk maupun talak 3 dalam keadaan tidak hamil, mantan suami wajib memberi tempat tinggal rumah saja, seperti dalam firman Allah yang artinya, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu berempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyampaikan hati mereka, untuk menyempitkan hati mereka. Quran surat At-Tolak ayat ke-6. Yang ketiga, jika istri-istri ditalak raj'in, talak 1, 2 adalah seorang istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mantan suami wajib memberikan sadang, pangan, dan papan kepadanya. Yang keempat, bagi istri yang sedang menunggu idah mati ditinggal suaminya, baik dalam keadaan hamil maupun tidak, maka ia tidak mempunyai hak sama sekali terhadap nafkah, sebab ia dan bayi dan kandungannya telah berhak mendapatkan warisan. Perhatikan sabda Rasulullah SAW riwayat Aisyah berikut, laisa lil hamilil mutawafa anha zauziha nafakatu. Janda hamil yang kematian suami tidak berhak mengambil nafkah. Hadis riwayat Daruqutni. Yang kelima, hikmah talak. Hikmah talak di antara lain menghindari kemudaratan dan penderitaan. Selanjutnya, peranan pengadilan agama dalam penetapan talak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan menurut Komisi Hukum Islam. Menurut undang-undang tersebut, peran pengadilan agama dinyatakan penceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setiap pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya ada hukum Islam tentang perceraian. 1. Pengertian dan hukum talak.
Menurut bahasa, talak artinya lepasnya ikatan. Dalam ikatannya dengan pernikahan, talak berarti lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal-lafal talak yang searti dan mengandung maksud sama dengan talak. Hukum talak pada dasarnya adalah makruh, karena talak merupakan perbuatan halal yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Aisyah, abghadul halali illallahi at-talak, artinya perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah adalah talak. Hadis riwayat Abu Daud. Menurut mazhab Hambali, hukum talak dapat berubah menjadi wajib, haram, mubah atau boleh, dan sunnah. Yang pertama, talak wajib. Talak wajib dijatuhkan manakala suami istri yang berselisih tidak dapat didamaikan lagi oleh majelis hukum dan kedua pihak memandang perceraian merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan perselisihan mereka, maka hakim pengadilan agama wajib menyetujui jatuhnya talak. Yang kedua, talak haram. Talak yang dijatuhkan tanpa adanya alasan yang jelas dan dapat dibenarkan menurut syarak. Yang ketiga, ada talak sunnah. Talak yang dijatuhkan kepada istri-istri yang telah melampaui batas, melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ada talak mubah atau boleh. Talak yang dijatuhkan jika diperlukan, misalnya talak yang dijatuhkan kepada istri yang akhlaknya buruk dan tidak dapat diperbaiki di kemudian hari. Adapun menurut komplisasi hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, peran pengadilan agama dinyatakan pasal 66 ayat 1 yang berbunyi, seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Yang kedua, pasal 70 ayat 1 yang berbunyi, pengadilan agama setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan menetapkan bahwa perceraian tersebut dikabulkan. Selain talak, hal-hal yang dapat memutuskan ikatan pernikahan adalah pasak, huluk, li'an, ila, dan jihar. Yang pertama ada pasak, yaitu pembatalan pernikahan antara suami dan istri karena sebab-sebab tertentu. Yang kedua ada huluk, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya dengan jalan tebusan dari pihak istri, dengan jalan mengembalikan mas kawin kepada suaminya atau dengan memberikan sejumlah uang atau harta yang disetujui keduanya. Yang ketiga ada li'an, yaitu sumpah suami yang menuduh istrinya berzina atau karena suami tidak dapat mengajukan 4 orang saksi yang melihat istrinya berzina. Yang keempat ada ila, yaitu sumpah suami mengatakan bahwa suami tidak akan meniduri istrinya selama 4 bulan atau lebih atau dalam masa yang tidak ditentukan. Yang kelima zihar, yaitu ucapan suami menyerupakan istrinya dengan ibunya, seperti suami berkata dengan istrinya, punggungmu sama dengan punggung ibuku. Jadi dengan kata-kata tersebut suami tidak melanjutkan menalak istrinya, wajib baginya membayar kafarot dan haram meniduri istrinya sebelum kafarot dibayar. Terus ada dari segala macam-macam talak dilihat dari segi keadaan istri, yaitu talak sunni. Talak sunni adalah talak yang dijatuhkan sesuai tuntunan syarak atau menceraikan istri yang sudah disetubuhi dengan satu talak pada wanita suci. Terus ada talak bid'i. Talak bid'i adalah talak yang bertentangan dengan syarat Islam, artinya talak yang dijatuhkan tersebut tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Untuk hadisnya, segala sesuatu yang bidah itu sesat, hadis riwayat Ahmad. Terus ada masa idah.
Masa idah adalah masa menunggu bagi manusia yang telah diceraikan oleh suaminya. Ada 3 macam, yaitu idah hamil, idah cerai mati, dan idah cerai hidup. Kemudian ada hukum Islam tentang rujuk. Yang pertama, pengertian dan hukum rujuk. Rujuk adalah kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak roj'i yang masih berada dalam masa idah. Apabila masa idahnya habis, maka tidak boleh rujuk, tetapi harus melalui akad nikah yang baru. Hukum rujuk sangat bergantung pada situasi dan kondisi para pelaku rujuk, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada mubah atau jaiz, merupakan hukum asli dari rujuk karena suami mempunyai hak untuk kembali kepada istrinya. Yang kedua ada sunnah, jika diyakini bahwa rujuk akan mendatangkan kebaikan bagi keduanya dan bagi anak-anaknya, serta juga lebih bermartabat dibanding perceraian, rujuk hukumnya sunnah. Yang ketiga wajib, khusus bagi suami yang berpoligami dan istri yang dicerai belum sempurna gilirannya. Suami wajib rujuk kepada istrinya dan menyempurnakan gilirannya. Apabila gilirannya telah sempurna, suami boleh menalak istrinya atau tidak. Yang keempat haram, yaitu jika diyakini bahwa rujuk akan mendatangkan kemudaratan dan penderitaan bagi keduanya atau salah satunya, misalnya karena ada unsur balas dendam, haram melakukan rujuk. Yang kelima ada makruh, jika diyakini bahwa perceraian justru lebih baik bagi keduanya dibandingkan melakukan rujuk dengan istrinya, rujuk hukumnya makruh. Yang kedua ada dalil tentang rujuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 228 merupakan dalil tentang rujuk yang artinya, dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka menghendaki perbaikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 228. Yang ketiga ada rukun dan syarat rujuk. Yang pertama rukun rujuk pada dasarnya ada 4, yaitu suami, istri, sigat, dan saksi. Yang kedua ada syarat rujuk. Syarat rujuk yang pertama, suami syaratnya adalah merdeka atas dasar kehendak diri sendiri dan bukan paksaan. Yang kedua, istri syaratnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dalam keadaan talak raj'i, talak yang tidak dirujuk kembali. Jika ia dalam talak bain atau talak tebus dulu, maka tidak boleh dirujuk, melainkan dengan nikah kembali setelah memenuhi syarat. Yang ketiga, syarat terjadinya rujuk harus pada waktu istri masih dalam keadaan idah. Terus yang ketiga, sudah disetubuhi karena istri yang ditalak belum disetubuhi, tidak mempunyai idah. Terus yang keempat, jelas orangnya, arti istri yang akan dirujuki itu orangnya ada dalam jangkauan suami yang merujuk. Yang ketiga, sigat, syaratnya adalah harus mengucap lafaz rujuk baik dengan cara yang jelas, tegas maupun dengan cara sindiran. Misalnya ucapan suami, saya rujuk kepadamu, atau aku akan kembali kepadamu. Yang terakhir, sanksi syarat adalah 2 orang saksi yang adil dan berakal sehat. Yang keempat ada hikmah rujuk. Hikmah rujuk antara lain merajut kembali barang yang pecah, menemukan cinta yang kasih yang baru, dan menyelamatkan aset surga.